Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video sebelumnya, yaitu terkait dengan penjualan rumah ya. Jadi orang yang punya rumah dan rumahnya di luar kebutuhan dan dia membutuhkan dana yang digunakan untuk berangkat haji, maka penjelasannya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Jadi rumah yang model seperti itu dalam arti di luar kebutuhan itu harus dijual untuk memenuhi kebutuhan haji. Kemudian ini ada pembahasan lagi, yaitu seorang yang memiliki penghasilan dari tanah yang dimiliki, kebun atau sawah atau apapun ya. Itu kalau memang penghasilan itu bisa digunakan untuk nafkah hajinya, maka ya harus dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan haji. Ini tentunya memandang apakah hal itu di luar kebutuhan pokok apa tidak ya. Intinya adalah sebenarnya kalau memang di luar kebutuhan pokok harus dijual, tapi kalau masih dibutuhkan tidak ada kewajiban untuk menjualnya. Intinya seperti itu intinya. Kemudian biasanya dalam kitab fikih, termasuk dalam kitab yang di layar ini, jadi ini mohon maaf ya kalau kitab yang di layar ini agak burik gitu, gambarnya nggak terlalu jelas, mohon maaf ini ya, kameranya seadanya kayak gini. Di dalam kitab fikih biasanya ada pembahasan kitab ya, kitab yang dimiliki oleh seseorang. Biasanya yang dibahas itu faqih ya, orang yang ahli dalam bidang fikih. Jadi ceritanya itu ada seorang faqih yang punya beberapa kitab, dan kitab ini andai kata dijual, dia bisa memenuhi kebutuhannya untuk berangkat haji. Itu apakah wajib dijual? Di sini dijelaskan tidak harus menjual kitabnya untuk memenuhi kebutuhan haji, kecuali kalau dia memiliki satu kitab tapi dua naskah, dua cetakan. Jadi kitabnya sama tapi cetakannya berbeda. Biasanya kan memang begitu, orang alim itu biasanya satu kitab itu punya dua naskah, bukan untuk pamer, tapi untuk mengoreksi. Biasanya ya namanya percetakan itu kan manusia, bukan robot gitu. Jadi kesalahannya itu pasti ada biasanya, satu dua kalimat itu pasti ada dalam satu cetakan. Makanya kadang memiliki lebih dari satu cetakan yaitu untuk membandingkan tulisan di satu kitab dengan kitab yang lain. Kadang memahami satu kitab itu bingung bukan karena otaknya yang bodoh, tapi karena cetakannya salah. Itu kadang seperti itu. Sehingga dibahas di sini. Ada satu orang faqih yang punya satu kitab, tapi kitab ini punya dua naskah. Maka harus dijual salah satu. Harus dijual salah satu. Tapi kalau dua naskahnya ini berbeda dalam arti yang satu adalah ringkasan, yang satu adalah kitab yang pembahasannya panjang. Jadi dalam satu disiplin ilmu itu kan kadang ada satu ulama yang menulis dua kitab. Sebenarnya isinya sama, tapi yang satu diringkas, yang satu dipanjangkan gitu. Misalkan Imam Ghazali dalam kitab fikih kan ada kitab namanya Wajiz, ada Wasit, ada Basit. Jadi Wajiz itu kitab fikih yang ringkas, yang panjang itu Wasit, yang tengah-tengah itu Al-Wasit, yang panjang itu Al-Basit. Ya, andai kata ada seorang faqih yang punya seperti itu, yang satu panjang, yang satu ringkas, maka yang dijual adalah yang ringkas. Jadi yang panjang nggak usah dijual, yang dijual cukup yang ringkas. Itu kalau dia adalah seorang pelajar. Jadi ini dibedakan ini. Ada orang yang punya dua kitab, yang satu panjang, yang satu ringkas, itu dibedakan apakah dia statusnya sebagai pelajar atau pengajar. Kalau dia pelajar, maka yang ringkas dijual. Tapi kalau dia mengajar, kalau dia guru, maka keduanya tidak boleh dijual. Kemudian ada masalah seorang yang takut berzina. Takut berzina itu ya nafsunya sudah tinggi dan ada kesempatan untuk itu andai kata dia punya sejumlah uang dan uang ini ada dua
ada dua hal yang harus dipilih ya, satu dari dua hal yang harus dipilih, yaitu menikah atau zina. Menikah atau zina. Jadi kalau dia tidak nikah pasti terjerumus pada perzinaan kalau andai kata dia nikah. Dan uang ini juga bisa digunakan untuk haji. Itu mana yang dipilih? Ternyata di kitab ini lebih dipilih nikah gitu. Jadi membelanjakan harta untuk kebutuhan nikah itu lebih penting daripada untuk haji. Dengan catatan tadi, andai kata dia tidak menikah, akan terjerumus pada dosa zina. Alasannya mengapa? Alasannya ya nikah itu lebih penting gitu. Nikah itu lebih penting karena mana tadi? Aulil haji kana sorful mali ilan nikahi aham wa yajibu alaihil hajju li'anan nikah minal malat. Jadi dia tetap diharuskan untuk membelanjakan uangnya untuk nikah, tapi haji tetap wajib baginya. Kenapa? Karena nikah ini tidak bisa menghentikan kewajiban haji gitu. Jadi nikah ini kan termasuk bagian dari walaupun ibadah tapi kan bagian dari kenikmatan gitu. Sesuatu yang sifatnya nikmat itu tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa menghentikan kewajiban haji. Jadi uangnya tetap ditasarufkan untuk nikah, tapi hajinya juga tetap wajib gitu. Lalu ada permasalahan lagi, yaitu pasukan ya, pasukan untuk perang maksudnya. Ada pasukan yang memang dia disediakan oleh negara untuk perang, dia punya kuda, dia punya pedang misalkan. Nah itu hukum menjual kuda atau pedang itu sama seperti hukum kitab yang dimiliki oleh ahli fikih tadi. Jadi nggak ada kewajiban untuk menjualnya gitu. Jadi seorang ahli fikih dia tidak diharuskan menjual kitabnya untuk memenuhi keperluan haji. Begitu pula seorang prajurit yang memang disiapkan untuk berperang, dia tidak harus menjual kuda atau peralatan perang lainnya untuk memenuhi kebutuhan haji. Kemudian di video sebelumnya telah dijelaskan beberapa syarat untuk kewajiban haji. Termasuk dari syarat itu yang belum disebutkan di video sebelumnya adalah keamanan perjalanan, amnut turuk. Jadi dalam syarat kewajiban haji itu ada syarat berupa perjalanannya harus aman. Ini keamanan ini tentunya sifatnya adalah dugaan ya. Dan juga keamanan ini tergantung dengan tempat mana yang dia lalui. Jadi keamanan satu tempat itu kan berbeda-beda ya. Jadi ukurannya ya sesuai dengan tempat itu, dan juga menentukan ini aman apa tidak itu ada dugaan gitu. Jadi tidak harus pasti, tapi cukup adanya dugaan. Kalau dugaannya aman maka ya wajib haji, kalau tidak ya tidak. Sekarang ada permasalahan, andai kata orang mau berangkat haji dan dia punya kekhawatiran di jalan ada misalkan ada binatang buas atau ada musuhnya di jalan, dan kekhawatiran ini bisa kekhawatiran yang berupa nyawa atau harta. Ataupun ada namanya rosdi. Rosdi itu seorang yang mengambil harta orang lain di tempat-tempat pengintaian. Itu namanya rosdi kalau dalam kitab fikih ya. Jadi intinya ada permasalahan seorang yang di jalan menuju haji itu ada kekhawatiran nyawa atau hartanya. Baik kekhawatiran itu datang dari manusia ataupun binatang. Manusia ini bisa berupa musuh atau bisa berupa rosdi tadi, orang yang ya bisa dikatakan merampok lah, pungutan liar. Dan tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka dia tidak wajib melakukan haji. Walaupun yang diambil hanya sedikit, walaupun pungutan liar itu yang diambil hanya sedikit. Dan bagi orang yang bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang yang misalkan nekat berangkat haji gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa di jalan itu ada orang yang minta pungutan liar gitu, dia nekat berangkat haji. Andai kata dalam kondisi seperti ini hukumnya makruh memberikan uang ke mereka. Jadi memberikan uang ke para calo atau apa yang pungutan liar itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena
Dengan memberikan uang kepada mereka, itu secara otomatis mendorong mereka untuk meminta ke orang lain, Jadi, ya lebih baik ditolak saja. Itu dalam fikih seperti itu. Tapi ini sebatas makruh ya, tidak sampai haram maksudnya. Tidak sampai haram. Lalu ada masalah lagi, kalau yang memberi adalah imam. Jadi ini kasusnya adalah seorang berangkat haji tapi bersama dengan pemerintah gitu. Ada pemerintah, ada imam. Nah, kalau yang memberikan adalah imam atau penggantinya, maka tetap wajib haji. Artinya begini, ini ceritanya ada sekelompok orang yang berangkat haji bersama dengan pemerintah. Dan di tengah-tengah perjalanan akan ada rosdi, akan ada orang yang meminta pungutan liar, orang yang meminta-minta gitu. Nah itu kalau imam sudah bertanggung jawab atas hal itu, artinya pemimpin ini sudah rela untuk memberi sejumlah uang demi haji, demi jamaah haji agar bisa tetap melakukan ibadahnya, maka kewajiban haji ini masih tetap berlangsung, masih tetap ada. Jadi intinya adalah kalau yang memberi uang ke pemungut liar itu adalah pemerintah, maka kewajiban haji masih tetap berlangsung. Dan ini tidak membedakan ya. Hal ini tidak membedakan apakah ancaman di jalan ini adalah orang kafir atau orang Islam. Apakah orang kafir atau orang Islam. Tapi kalau andai kata yang meminta-minta ini adalah orang kafir dan rombongan haji ini mampu untuk melawannya, maka justru disunahkan ya. Jadi disunahkan untuk pergi ke sana, tujuannya dua, berangkat haji dan sekaligus perang gitu, sekaligus perang. Mengapa ya? Supaya dapat dua pahala sekaligus, pahala haji dan pahala perang. Itu kalau memang yang minta-minta adalah orang kafir. Tapi kalau yang minta-minta orang Islam, tidak disunahkan untuk keluar melakukan haji sekaligus perang. Ya namanya orang Islam itu kan ya saudara ya. Saudara. Jadi kalau ada yang nakal gitu ya saudara yang nakal gitu aja, tidak harus diperangi tapi dinasihati gitu. Itu semua tadi adalah pembahasan bila memang tidak ada jalan lain untuk pergi haji. Nah sekarang kalau ada jalan yang lain selain jalan yang berbahaya tadi, maka harus menempuh jalan lain itu. Walaupun secara jarak lebih jauh daripada jalan yang pertama. Kalau memang menemukan kebutuhan atau biaya yang bisa digunakan untuk menempuh jalan yang lebih jauh. Jadi ada jalan dekat dan jalan jauh. Yang dekat bahaya, maka harus menempuh jalan yang jauh bila mana menemukan bekal-bekal untuk menempuh jalan yang jauh itu. Kemudian permasalahan lagi adalah keamanan yang menjadi syarat haji. Itu keamanannya tidak hanya keamanan yang umum tapi mencakup pula keamanan yang khusus. Keamanan yang umum artinya keamanan bagi semua orang, dan keamanan yang khusus artinya personal ya, personal. Jadi misalkan bila ada kekhawatiran bagi satu orang saja, maka satu orang itu juga hukumnya tidak wajib melakukan ibadah haji. Ini berbeda dengan asubuki ya, dan jadi intinya ini adalah perbedaan ulama. Kalau ada kekhawatiran tapi kekhawatiran itu tidak menyeluruh, hanya ke perseorangan saja, personal, itu apakah menghentikan kewajiban haji atau tidak, itu ada perkhilafan ulama gitu. Kemudian ada masalah lagi, yaitu jalan yang dilalui untuk pergi haji adalah jalan laut. Itu juga harus dilakukan kalau memang itu satu-satunya jalan untuk ke sana dan ada dugaan kuat perjalanan itu tidak membahayakan, selamat gitu. Ini indah walabadiha. Jadi maksudnya jalan laut dan darat itu adalah dua jalan yang statusnya sama. Statusnya sama dalam arti selama tidak ada potensi bahaya, maka harus melalui jalan itu. Tapi kalau ada potensi bahaya atau antara bahaya dengan tidak, itu 50-50, maka haram ya. Haram melewati jalan laut, melewati jalur laut. Dan sungai-sungai yang besar, misalkan di sini dicontohkan Jaihun.
Sungai yang besar itu tidak bisa disamakan dengan laut. Mengapa? Karena perjalanan di sungai walaupun besar itu tidak sepanjang perjalanan di laut. Dan bahaya yang ada di sungai juga tidak sebesar bahaya yang ada di laut. Lalu kemudian selain makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, yang harus dipenuhi untuk berangkat haji berikutnya adalah hufaroh. Hufaroh itu penjagaan. Jadi namanya kita haji itu kan tidak ada di rumah sendiri. Tentunya barang-barang yang kita bawa, bekal-bekal yang dibawa itu kan harus ada penjaga. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ongkos untuk penjagaan itu juga diperhitungkan untuk kewajiban haji. Karena penjagaan itu bagian dari bekal untuk haji gitu. Jadi harus ada kemampuan untuk memberi uang sewa penjaga barang. Artinya kalau ada orang yang sudah memenuhi semua kebutuhan haji dari makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, tapi dia tidak mampu membayar ongkos sewa dari penjaga, maka ya dia tidak wajib haji. Lalu ada permasalahan lagi, yaitu tempat-tempat yang tidak ada air. Tempat-tempat yang tidak ada air ini konteksnya adalah zaman dahulu ya, jadi jangan diprotes. Sekarang kan sudah ada air semua, jangan diprotes begitu. Jadi dalam kitab fikih itu ada pembahasan seperti itu, yaitu tempat-tempat yang tidak ada air itu diharuskan untuk memiliki air. Diharuskan untuk memiliki air, bisa dengan membeli atau yang lain. Kalaupun membeli, juga syaratnya harga jualnya harga standar, tidak boleh harga yang melebihi standar. Harga standar itu ya ukurannya tidak bisa pasti, ukurannya adalah sesuai tempat dan sesuai waktu gitu. Karena harga itu kan fluktuatif ya, bisa mahal, bisa murah gitu. Jadi kalau memang air itu didapatkan dengan membeli, maka harganya harus standar. Jadi kalau ada seorang yang berangkat haji dan dia melalui satu tempat yang di tempat itu tidak ada air dan dia tidak memiliki misalkan keluarganya tidak punya air atau ada air tapi tiba-tiba saat itu airnya berhenti, mata sumber atau apa gitu berhenti, atau menemukan air tapi dihargai dengan harga yang mahal, maka tidak ada kewajiban haji. Tidak ada kewajiban haji dalam arti hajinya tidak wajib. Lalu ada pembahasan lagi, yaitu makanan untuk kendaraan. Kendaraan ini maksudnya kalau zaman dahulu ya binatang. Jadi kalau di kitab fikih ini, kalau di kitab fikih klasik, karena ini membahas zaman dahulu, maka yang dibahas ya seperti ini, bahwa selain air juga disyaratkan memiliki makanan hewan yang ditunggangi di setiap marhalah. Ya, karena makanan hewan ini ya kalau dibawa dari awal ini kan cukup berat juga gitu kan. Haji itu kan berhari-hari. Jadi makanan hewan ini memang tergolong biaya yang cukup besar gitu, sehingga hal ini juga termasuk pertimbangan untuk kewajiban seorang melakukan ibadah haji. Lalu makanan hewan dan air itu ukurannya juga tidak pasti, tergantung adat ya, tergantung kebiasaan di sana. Kemudian untuk perempuan yang mau haji itu disyaratkan bersama dengan orang lain. Orang lain ini bisa berupa suaminya, bisa berupa mahram ya. Mahram ini ya lelaki yang tidak halal dinikah. Bisa berupa beberapa perempuan terpercaya, atau bisa juga berupa budaknya yang terpercaya. Mengapa disyaratkan seperti itu? Ya supaya dirinya aman dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Tapi kalau berangkatnya sudah bersama dengan beberapa perempuan, maka tidak disyaratkan lagi adanya mahram atau adanya suami.
Mengapa? Ya karena keinginan orang untuk menggodanya itu bisa hilang kalau bersama dengan banyak orang. Jadi kadang orang nakal itu kan berani menggoda perempuan itu kan kalau sendiri, tapi kalau banyak itu kan tidak berani gitu. Dan andai kata tidak ada yang menemani, hanya ada mahram, maka si perempuan ini juga harus memenuhi uang sewa untuk mahram. Jadi mahramnya disewa untuk menemani haji gitu. Andai kata memang mahramnya dia tidak mau menemani kecuali dibayar, ya itu termasuk bagian dari kebutuhan haji. Itu termasuk dari kebutuhan perjalanan haji. Kemudian mana tadi? Kemudian untuk suami juga sama. Ada perempuan mau haji, dia tidak punya teman, dia hanya punya suami, tapi suaminya nggak mau berangkat kecuali gratisan gitu. Lah itu juga harus memiliki sejumlah biaya untuk menyewa suami menemani. Jadi kalau memang nggak punya uang untuk menyewa itu, ya nggak wajib, hajinya tidak wajib. Kemudian ada pembahasan lagi yaitu cukupkah dua perempuan menemani satu perempuan. Jadi ada satu perempuan ditemani oleh dua perempuan, jadi jumlahnya 3. Itu apakah sudah cukup? Itu ternyata di dalam kitab Al-Muhimmat sudah dianggap cukup. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa jumlah perempuan ini, jumlah beberapa perempuan yang menemani gitu. Jumlah beberapa perempuan yang menemani itu adalah syarat untuk kewajiban haji. Artinya bisa saja digambarkan seorang perempuan yang hanya bersama dengan satu perempuan lain, itu dia boleh melakukan haji. Jadi begini, ada satu perempuan yang tidak punya teman untuk berangkat haji. Kalau temannya cuma satu, maka dia boleh melakukan haji. Tidak wajib ya, tidak wajib tapi boleh. Tapi kalau temannya dua perempuan ya, itu wajib ya. Jadi kalau temannya hanya satu itu boleh, kalau temannya dua wajib. Kemudian biasanya kalau kita bahas perempuan di dalam fikih itu pasti ada pembahasan khunsa muskil. Khunsa muskil itu ya seorang yang kelaminnya belum jelas gitu antara laki-laki dan perempuan. Khunsa muskil ini dalam hal apakah disertai dengan orang lain, apakah harus disertai dengan mahram apa tidak, itu sama dengan perempuan. Artinya dia harus disertai dengan mahram. Kalau dia tidak punya sejumlah uang untuk membayar sewa mahram itu, dia tidak wajib melakukan haji. Kemudian nanti akan ada penjelasan bahwa satu orang lelaki itu boleh bersama dengan beberapa perempuan di tempat yang sepi gitu, namanya kholwah ya, kholwah. Itu boleh walaupun tidak mahram gitu. Makanya kalau hal ini saja boleh, apalagi hunsa gitu loh. Jadi satu laki-laki bersama beberapa orang perempuan saja hukumnya tidak haram, apalagi ini hunsa. Mestinya hunsa lebih tidak haram lagi gitu. Lalu ada permasalahan lagi yaitu orang yang buta. Jadi orang yang buta ini selain harus memenuhi kebutuhan orang normal pada umumnya, dia juga harus memiliki penuntun. Dia harus memiliki penuntun. Jadi hukum penuntun ini sama seperti mahram bagi perempuan. Kemudian ada lagi mahjur alaih. Mahjur alaih bisyafah. Mahjur alaih ini maksudnya ya orang yang belum bisa mentasarrufkan harta dengan benar. Itu di dalam fikih hartanya harus ditasarrufkan orang lain gitu, ada walinya. Jadi mahjur alaih bisyafah, mahjur alaih orang yang tidak bisa mentasarrufkan hartanya itu dalam hal haji itu sama dengan yang lain ya. Hukumnya sama dengan orang normal pada umumnya, hanya saja uangnya tidak boleh diberikan pada dirinya. Jadi uangnya dipegang oleh orang lain, dipegang oleh walinya. Mengapa ya? Supaya uangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan sang wali juga harus menemaninya. Sang wali harus menemaninya haji. Atau kalau memang walinya tidak bisa menemani haji, maka menyewa orang untuk menafkahkan hartanya.
Dan orang yang disewa ini nanti kriterianya sama seperti mahram tadi, mahram yang dibutuhkan perempuan untuk haji tadi. Kemudian termasuk dari bagian keamanan jalan haji itu adalah adanya rombongan yang keluar bersama dengan yang akan berangkat haji sesuai dengan kebiasaan. Artinya kalau memang di satu tempat biasanya orang berangkat haji itu bersama-sama, maka itu juga menjadi syarat. Dalam arti andai kata di satu tahun tidak ada teman untuk berangkat haji, ya berarti kewajiban hajinya gugur gitu. Kewajiban hajinya gugur. Jadi untuk syarat ini ya tergantung dari adat di tempat itu. Dan kalau memang jalan yang ditempuh itu tidak ada kekhawatiran sama sekali, walaupun yang menempuh jalan itu sendirian, maka teman untuk berangkat haji ini tidak lagi dibutuhkan. Lalu ada lagi yang menjadi syarat kewajiban haji adalah waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi yang namanya imkanus sairi. Imkanus sairi itu berarti seorang sudah mampu berangkat haji. Setelah kemampuan itu sudah tetap, maka harus ada waktu yang cukup untuk perjalanan haji. Waktu yang cukup. Artinya gimana? Artinya andai kata ada orang yang dalam satu hari dia harus menempuh jalur yang di luar kecepatan normal, itu tidak wajib bagi dirinya. Kalau di dalam fikih, di dalam kitab ini ukurannya adalah satu marhalah. Jadi kalau ada orang yang dia sudah mampu haji, tapi untuk sampai ke sana setiap hari dia harus menempuh lebih dari satu marhalah atau bahkan di sebagian hari, maka haji tidak wajib baginya. Sehingga mungkinnya melakukan perjalanan untuk haji itu menjadi syarat kewajiban haji. Baik, itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.